Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan peserta pelatihan yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Siti Salma Murahman. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan penerapan teknologi tepat guna mendukung pengembangan tanaman hortikultura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pembangunan pertanian masa kini dan masa yang akan datang akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang semakin kompleks, mulai dari isu ketahanan pangan, proses produksi yang efisien dalam rangka menghadapi pasar global, peningkatan kesejahteraan petani, kemerosotan kualitas sumber daya, produksi dalam memahami menerapkan produk tanaman teknologi tepat guna, dan mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian. Dua, tersedianya pupuk vokasi sebanyak 20 ton yang nantinya diharapkan digunakan untuk mendukung tanaman jeruk siompo. Adapun peserta pelatihan penerapan teknologi tepat guna mendukung horti sebanyak 50 orang yang merupakan anggota kelompok tani penerima manfaat jeruk. Sumber anggaran pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari pendapatan belanja daerah Kota Bau-Bau tahun anggaran 2022. Waktu pelaksanaan pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan, yaitu tanggal 5 September 2022 dan tanggal 20 September 2022. Bapak dan Ibu yang saya hormati, besar harapan kami panitia untuk menitip harapan kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan untuk dapat mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan pelatihan hingga selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan kami juga berharap agar setelah selesai dan pelatihan ini Bapak dan Ibu peserta pelatihan dapat menerapkan pengaturan dan keterampilan yang didapat. Terakhir, tidak lupa kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang telah berkenan memberikan materi dan kegiatan pelatihan ini serta seluruh teman-teman panitia yang telah membantu dalam kegiatan ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua. Insya Allah dalam pelaksanaan tugas pelatihan pembuatan pupuk kompos ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kita dapat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempatan hari ini pula saya ucapkan terima kasih kepada dari Dinas Ketahanan Pangan yang sudah hadir pada hari ini untuk memberikan sosialisasi atau pelatihan terkait dengan penerapan teknologi tepat guna mendukung pengembangan tanaman hortikultura di Kelurahan Palabusai ini. Karena potensi sebenarnya seperti saya ulang-ulang pada pertemuan kegiatan-kegiatan di Kelurahan Palabusai ini, potensi di kelurahan Palabusai ini, khususnya di RT Kolagana ini luar biasa. Artinya orientasinya bisa di laut, bisa juga di darat. Karena dilihat, saya lihat di lingkungan ini, khususnya di RT Kolagana ini masih banyak lahan-lahan tidur yang belum dipergunakan. Saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dan arahan
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan penerapan tepat guna mendukung pengembangan hortikultura. Kepada Ibu Siti Rahma Saraswati SPMP dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Lurah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Lurah yang mewakili Ibu Lurah, Bapak Ibu narasumber kegiatan pelatihan teknologi tepat guna yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu petani beserta kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, dalam hal ini bidang perkebunan dan hortikultura. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya sampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas. Sedianya beliau yang akan hadir di sini, namun karena ada tugas lain, beliau baru kembali dari Kendari, kemudian harus mempersiapkan lagi beberapa pekerjaan karena besok harus dinas lagi ke luar daerah. Jadi beliau mohon maaf dan menyampaikan salam. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi kita punya nilai kegiatan hari ini, dan beliau menugaskan kepada saya untuk mewakili beliau menyampaikan beberapa hal, pesan-pesan beliau untuk kelangsungan kegiatan pelatihan pada hari ini. Sebenarnya ini merupakan satu hal reaksi perangkat kita terhadap perubahan-perubahan di sektor pertanian. Saya tahu kan ada banyak sekali di perubahan kebijakan maupun termasuk perubahan preferensi dan cara pandang orang terhadap komoditas pertanian, itu yang disikapi melalui pelatihan ini. Cabai, bawang merah, bawang putih. Jadi di hortikultura sekarang tinggal 3 itu yang bisa diakomodir untuk masuk dalam pupuk bersubsidi. Itu antara lain perubahan kebijakan yang harus kita terima, tapi tidak bisa kita diamkan, harus kita sikapi seperti apa. Nah, karena itulah kemudian mungkin kita harus pelan-pelan melepaskan ketergantungan kita kepada pupuk anorganik, ya, beberapa jenis tertentu yang bisa digantikan dengan pupuk organik. Pelan-pelan mungkin kita harus bisa ganti dengan pupuk organik. Bagaimana caranya? Ya, kita mengembangkan kemandirian petani. Kalau juga kita tidak mampu membeli, daya beli kita masih terbatas, tentu kemandirian petani harus mulai dibangun. Dimulai dengan pengenalan, pelatihan untuk kemudian bisa diterapkan. Nanti hasilnya kepada peningkatan produksi. Apa di sini jeruk ya Ibu ya, jeruk. Jadi utamanya untuk hortikultura, buah dan sayur, kita juga harus mulai mengantisipasi perubahan keinginannya konsumen. Apalagi sayuran, orang sekarang lebih suka pangan yang sehat dan aman, ya. Aman itu termasuk orang merasa kalau ada kandungan kimiawi itu kurang aman, padahal memang ada tata caranya. Kalau sayur dan buah dicuci juga dengan cara yang bagus kan, itu 80% sudah tidak ada residunya tersisa, sudah bisa langsung kita konsumsi. Tapi memang sekarang ini perubahan preferensinya konsumen, orang lebih suka kalau dengar kata-kata organik, ya, karena dan itu harus kita sikapi. Kita harus menyiapkan diri kita untuk masuk ke pasar yang tumbuh di pandemi itu, termasuk sektor pertanian, hortikultura itu. Nah, jadi tantangannya kita dan mau jadi petani. Nah, tentu pendekatannya tidak lagi bisa kayak sekarang. Kalau sekarang dan cangkul dianggap daripada mencangkulkan dengan begini tuh UNHP, mungkin ada perubahan dari sistem budidayanya, kemudian dari pemasaran. Kalau kita harus angkat sendiri tomata, kita pergi jual, kita tunggu di pasar, anak muda tidak akan tertarik hal seperti itu. Nah, mungkin cara-cara pemasaran seperti apa, termasuk bisa di dinas ini memprogramkan bagaimana upaya-upaya itu. Apakah pelatihan pemasaran digital diikutkan, kalau ada pelatihan pemasaran digital untuk petani-petani. Kita juga harus menyiapkan petani kita aware dan siap menghadapi perubahan teknologi dan perubahan pasar.
Terkait dengan pelatihan ini, Pak Kadis menyampaikan pesan supaya pelatihan ini betul-betul efektif. Artinya sebagai masyarakat memang kita jangan pelan-pelan, subsidi pelan-pelan berkurang, ya. Kenapa? Bukan karena tidak dikasihani, tapi memang harus dibangun kemandirian. Kan perlu petaninya. Pertama mungkin difasilitasi, dikasih bibit, dibantu pupuk, tapi tidak bisa terus-menerus seperti itu. Karena tidak akan membentuk karakter kita yang kuat sebagai petani. Ya, makanya perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan diajarkanlah melalui pelatihan yang diharapkan akan merubah sikap. Kan kompetensi namanya ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Kita sudah tahu bahwa pupuk organik itu sebenarnya bisa mengganti, bisa berpengaruh bagus pada pertumbuhan tanaman dan produksinya. Kita sudah tahu itu. Cuma yang kita belum tahu berapa mungkin takarannya kalau kita pakai. Nah, diajarkan di sini. Keterampilannya, caranya memberi dan caranya membuat supaya harus jangan kita tunggu-tunggu lagi. Nanti ada yang ditinggal kita baru kita dapat. Apa yang mereka ajarkan itu mereka sudah terapkan dan sudah uji coba pada tanaman. Nah, sekarang diajarkan lagi cara bikinnya supaya kita tidak tunggu-tunggu orang yang datang bikinkan kita kumpul sedikit-sedikit. Ada kita punya hewan peliharaan, itu kita kumpulkan limbahnya yang kita olah untuk menjadi pupuk. Atau nanti termasuk limbah rumah tangga. Kalau Pak Bambang kan di rumahnya sudah terapkan seperti itu. Mungkin untuk skala produksi tidak signifikan hasilnya, tapi kalau untuk skala rumah tangga sudah bagus. Jadi hari ini diajar teknologinya supaya bisa Bapak terapkan di skala produksi. Di situ. Tapi kalau dia datang di sini, dia lapar, dia mau makan apapun tidak ada, orang tidak akan juga tertarik berwisata di situ. Samping dari Pak Kadis kepada peserta supaya kegiatan ini dapat diikuti dengan baik, benar-benar diserap pengetahuannya, kemudian dapat dimanfaatkan hasil-hasilnya. Saya kira demikian. Selanjutnya dengan mengharap ridho Allah SWT dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan tanaman hortikultura oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau kami buka dengan resmi. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat buat kita, buat pengembangan usaha tani kita, dan untuk baik hari ini maupun tahun akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah pada kegiatan selanjutnya, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mal wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama dalam kegiatan pelatihan ini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami, serta jadikan kami orang yang beriman dan pandai mensyukurlah yang Maha mendengar. Hanyalah Engkau yang mendengar keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang mengabulkan setiap permohonan kami. Ya Allah, ridai dan lancarkanlah kegiatan kami pada hari ini agar tercapai apa yang menjadi tujuan pelatihan ini. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara pembukaan kegiatan pelatihan penerapan teknologi tepat guna mendukung pengembangan tanaman hortikultura
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.